Selamat pagi Mem Sri dan Mem Ita dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Kartika Yunita, mahasiswi pasca sarjana London School of Public Relations Jakarta, jurusan Corporate Communication Blended Learning Program. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana komunikasi digital dari Museum Nasional Indonesia di tengah masa pandemi COVID-19. Namun sebelum kita masuk ke dalam inti dari strategi komunikasi itu sendiri, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Museum Nasional Indonesia didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 24 April 78 yang berawal dari sebuah himpunan bernama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen dengan lokasi pertama di Rumah Besar, salah satu pendirinya di Jalan Kali Besar, Jakarta Kota. Setelah gedung ini dibangun gedung baru yang digunakan sebagai museum dengan ruang pertemuan yang berlokasi di Jalan Majapahit nomor 3. Kemudian pada tahun 1862 dibangun lagi sebuah gedung baru di lokasi Jalan Medan Merdeka Barat yang hingga kini menjadi lokasi Museum Nasional Indonesia. Museum Nasional Indonesia disebut juga Gedung Gajah atau Museum Gajah karena di halaman depan museum terdapat sebuah patung hadiah dari Raja Thailand yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Juga disebut Gedung Arca karena tersimpan berbagai jenis dan bentuk arca dari berbagai periode. Pada tanggal 26 Januari 50, museum ini dirubah namanya menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Dan pada tanggal 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia sehingga kemudian berganti nama menjadi Museum Pusat. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 92 tahun 1979 tertanggal 28 Mei 1979, Museum Pusat akhirnya ditingkatkan statusnya menjadi Museum Nasional yang hingga kini bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pandemi COVID-19 membawa dampak yang sangat serius pada perekonomian Indonesia, termasuk mengganggu kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penanganan pandemi dan vaksinasi terus dilakukan oleh pemerintah, termasuk keberlanjutan program pemulihan ekonomi nasional serta agenda reformasi struktural. Meskipun arah pemulihan ekonomi sudah terlihat baik, namun selama pandemi masih ada, maka ketidakpastian dalam pemulihan ekonomi juga masih tinggi. Melihat situasi yang dihadapi pelaku bisnis yang tidak mudah, pemanfaatan dan penggunaan teknologi digital diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif tersebut. Salah satu jenis implementasi digital dalam hal meningkatkan persaingan bisnis adalah dengan membuat rancangan strategi komunikasi digital untuk memasarkan berbagai macam aktivitas, produk atau jasa, serta organisasi itu sendiri, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Kehadiran media digital sendiri telah menggeser budaya masyarakat dalam bertransaksi. Perubahan yang terjadi dapat dilihat mulai dari perbedaan waktu dan tidak adanya lagi keterbatasan fisik bagi publik untuk beraktivitas. Aktivitas publik yang sebelumnya membutuhkan waktu dan kehadiran fisik untuk bertransaksi secara konvensional menjadi berubah dengan masuknya era digital yang memberikan ruang lebih pada masyarakat untuk dapat melakukan aktivitas secara online. Hal ini tentu saja dapat mengubah pola komunikasi masyarakat dalam melakukan transaksi. Publik tidak lagi harus pada komunikasi secara face to face dalam melakukan transaksi, namun bisa teraktualisasikan dengan berkomunikasi secara virtual. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, dicatat hanya ada 2,1 juta pengunjung museum di Jakarta. Hal ini sangat kontras mengingat jumlah dari penduduk di Indonesia adalah sebesar 272 juta jiwa. Bahkan jumlah penduduk di Jakarta mencapai 11,25 juta jiwa. Sehingga tujuan dari dibuatnya proposal ini adalah untuk membuat strategi komunikasi digital bagi Museum Nasional Indonesia untuk meningkatkan awareness dan minat berkunjung publik terhadap Museum Nasional Indonesia. Juga untuk memberikan dan menjelaskan saran aktivitas humas yang maksimal di tengah isu pandemi yang masih terjadi di Indonesia. Executive Summary. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, kami akan memberikan analisis situasi di mana lingkungan bisnis terdiri dari dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan kekuatan dan kelemahan perusahaan pada area fungsional bisnis termasuk manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, operasi produksi, R&D, dan sistem informasi manajemen. Yang termasuk ke dalam lingkungan internal dari Museum Nasional Indonesia adalah pemasaran atau publikasi, juga employees performance. Kedua faktor ini sangat berperan penting dalam aktivitas Museum Nasional Indonesia.
Maka segala aktivitas dari kedua faktor ini bersifat krusial. Selain itu, dedikasi dan komitmen yang tinggi dari para karyawan sangat berpengaruh di dalam organisasi. Dengan kata lain, performance anggota atau karyawan turut mempengaruhi performance Museum Nasional Indonesia itu sendiri. Sedangkan untuk lingkungan eksternal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh perencanaan strategis untuk memantau sektor lingkungan luar dan dalam, menentukan peluang dan ancaman bagi perusahaan, dan dibagi menjadi 3 bagian untuk lingkungan eksternal, yaitu yang pertama adalah supporter, yang kedua adalah kompetitor, yang ketiga adalah opposition. Untuk supporter sendiri bagi Museum Nasional Indonesia adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada juga Direktorat Jenderal Kebudayaan serta pemerintah Indonesia. Sedangkan kompetitor Museum Nasional Indonesia adalah fasilitas umum edukatif seperti Taman Mini Indonesia, juga Jakarta Aquarium dan wisata edukatif sejenisnya. Untuk oposisi bagi Museum Nasional Indonesia sendiri adalah fasilitas umum non-edukatif seperti mall, taman bermain, dan sejenisnya. Selain itu, kami juga melakukan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats yang dapat disaksikan pada tayangan berikut ini. Goal dalam bisnis merupakan sarana untuk mengungkapkan titik akhir ke arah mana sebuah upaya diarahkan. Mengacu pada buku yang ditulis oleh Ronald D. Smith di tahun 2002, jika tujuan tercapai maka bisnis akan sukses. Goal dalam strategi komunikasi yang akan dibuat untuk Museum Nasional merupakan Relationship Management Goal. Tujuan dari Relationship Management Goal itu sendiri adalah yang pertama, mempromosikan apresiasi yang lebih baik terhadap perusahaan di antara klien yang potensial. Yang kedua, meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggannya. Dan yang ketiga, mempertahankan hubungan yang baik di tengah sosial atau perubahan organisasi yang bertujuan untuk menyelesaikan hal-hal tertentu. Sedangkan Relationship Management Goal yang kami buat untuk Museum Nasional itu sendiri adalah meningkatkan kegiatan promosi melalui publikasi digital untuk memperkuat image museum di tengah publik, serta untuk meningkatkan kesadaran dan minat berkunjung publik di tengah pandemi. Mengacu pada buku Ronald D. Smith di tahun 2002 terdapat 3 tujuan komunikasi, yaitu Awareness Objectives, Acceptance, dan Action Objectives. Awareness Objective berfokus pada informasi memberikan kognitif atau pemikiran komponen pesan. Secara umum, tujuan Awareness Objective berdampak pada apa yang orang ketahui tentang organisasi, produk, layanan, dan idenya. Sedangkan Acceptance Objective berurusan dengan bagian afektif atau perasaan, bagaimana orang merespon secara emosional terhadap informasi yang mereka terima. Acceptance Objective berguna dalam beberapa situasi, yaitu membentuk minat dan sikap yang sebelumnya tidak ada, memperkuat minat dan sikap yang ada, dan mengubah sikap positif atau negatif yang ada. Yang terakhir, Action Objectives membidik ekspresi dan perilaku, memberikan elemen konatif atau perilaku dari pesan. Kami juga menyusun Smart Objectives untuk strategi komunikasi Museum Nasional Indonesia yang dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan strategi yang dibedakan menjadi 2, yaitu strategi komunikasi secara umum dan strategi media sosial. Strategi komunikasi secara umum kami ambil dari strategi Ronald D. Smith, aksi dan komunikasi, juga cara persuasif dari 6 prinsip pengaruh sosial Cialdini. Sedangkan tindakan strategis yang kami gunakan adalah special event, yaitu berupa pembuatan film pendek bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Film Indonesia, juga pembuatan film animasi yang bekerjasama dengan Asosiasi Industri Animasi di Indonesia. Kami juga merencanakan untuk membuat strategi A Day in Museum yang merupakan edukasi trip. Untuk strategi media sosial sendiri, strategi media sosial merupakan pencarian pada seluruh rantai nilai bisnis untuk mengidentifikasi pada sisi mana saja media sosial dapat memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan bisnis itu sendiri. Kami akan menggunakan strategi ini pada 3 media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu YouTube, WhatsApp, dan Instagram berdasarkan data yang dirilis dari situs website bersama dengan PR Sosial. Kedua strategi ini akan kami jelaskan lebih detail sesaat lagi. Namun sebelum itu, mari kita saksikan tayangan berikut ini yang merupakan perbedaan antara strategi tradisional dan strategi media sosial yang dapat menunjukkan kekuatan strategi media sosial itu sendiri.
Key message pada rencana komunikasi digital Museum Nasional Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, daya tarik emosional positif, yang kedua komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Untuk audiens yang kami targetkan ditinjau dari 2 kondisi, yaitu kondisi demografis dan geografis. Keseluruhan Communication Activities Plan dimulai dengan yang pertama, yaitu komunikasi persuasif, yang merupakan proses komunikasi yang sifatnya membujuk juga mengajak orang lain agar sesuai dengan keinginan berbicara tanpa adanya paksaan. Cara persuasif ini akan kami wujudkan dengan yang pertama, yaitu mengadakan festival film pendek serta film animasi yang dibuat dengan ketentuan mengambil lokasi atau latar serta ide cerita, yaitu Museum Nasional itu sendiri. Ide ini mengadaptasi dari ide film Hollywood yang bertema A Night at the Museum. Yang kedua, membuat program A Day in Museum Nasional yang merupakan edukasi trip yang mengajak pesertanya merasakan pengalaman sehari di dalam Museum Nasional, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan. Program ini dimulai dengan tour yang kemudian akan dibagi menjadi kelas-kelas diskusi dengan penjabaran sebagai berikut. Selain cara persuasif, kami juga akan melakukan aktivitas komunikasi di bidang news media yang merupakan kendaraan komunikasi untuk menyajikan informasi yang bernilai berita kepada publik. Adapun taktik yang kami gunakan untuk news media kali ini yaitu dengan membagikan news media atau media rilis pada saat press conference, juga news interview dengan media cetak, televisi, dan radio. Selanjutnya kami juga akan melakukan aktivitas komunikasi dalam editorial, yaitu dengan meningkatkan peringkat pencarian terhadap Museum Nasional pada mesin pencarian dengan kata kunci yang ditargetkan. Berdasarkan data dari situs Hotsuite, maka top engine yang akan kami gunakan yaitu Google AdWords untuk meningkatkan publikasi Museum Nasional. Kata kunci yang ditargetkan seperti wisata edukasi maupun museum dengan menempatkan Museum Nasional pada top search, sehingga tautan ini diharapkan dapat menambah traffic pada website Museum Nasional. Kami juga akan melakukan aktivitas komunikasi pada ranah sosial media melalui platform YouTube, WhatsApp, dan Instagram. Tayangan berikut dapat memberikan penjelasan lebih detail mengenai aktivitas komunikasi di sosial media. Berikut merupakan timeline communication plan yang akan segera dimulai pada tanggal 24 Januari tahun 2022, kemudian berakhir tepat di tanggal 18 Mei 2022 dalam rangka memperingati Hari Museum Internasional dengan kegiatan penyerahan hadiah dan pemutaran perdana pemenang film pendek dan film animasi. Dan kemudian seluruh rangkaian acara ini akan ditutup pada tanggal 22 Mei 2022 melalui event report. Berikut merupakan tayangan dari teknik penilaian dan evaluasi dari keseluruhan communication plan yang sudah kami buat. Demikian rancangan komunikasi digital yang telah kami susun untuk Museum Nasional Indonesia. Namun sebelum mengakhiri perjumpaan kita, izinkan saya mengutip sebuah quote dari Michael Crichton yang berbunyi seperti ini: "If you don't know history, then you don't know anything. You are a leaf that doesn't know it is part of a tree." Akhir kata, semoga presentasi ini dapat diterima dan terlaksana dengan baik. Saya Kartika Yunita, pamit undur diri. Terima kasih.